Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mengucap syukur untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang tiada pernah terhenti dalam hidup kita. Mari kita bersama berdoa sebelum kita belajar bersama firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Hari ini kami akan bersama belajar firman-Mu. Sebelumnya kami naikkan syukur kami puji Tuhan, kami agungkan Tuhan, Allah pemelihara hidup kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kasih setia-Mu sungguh luar biasa. Tuhan jaga kami sepanjang istirahat kami, Tuhan jaga kami dan berkati sepanjang hari kami bekerja. Terima kasih. Dan kini Tuhan membawa kami menikmati kembali hari yang baru. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu di tempat masing-masing. Kami yang menyiapkan waktu untuk belajar firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar hidup bijaksana. Kita belajar bagaimana mengelola perkataan kita dan mengatur perkataan kita sehingga kita tidak terjerat dalam jebakan atau perangkap yang menangkap kita. Hari ini kita akan bersama belajar menjadi bijaksana di dalam mengatur hidup kita. Menjadi bijaksana di dalam mengatur hidup kita. Bapak Ibu Saudara, setiap kita suka dengan gaya diri kita masing-masing, kita memiliki style masing-masing, termasuk dalam menjalani hidup ini. Bagian firman Tuhan hari ini menolong kita bagaimana kita menjadi pengatur untuk hidup kita, menjadi seorang yang bijaksana di dalam mengatur diri kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian yang dinyanyikan oleh anak-anak Tuhan saat dia merasa bagaimana hidup telah ditebus oleh Tuhan. Dia menggunakan hidupnya untuk menyukakan hati Tuhan, sehingga lagunya itu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bagaimana dia menyanyikan dan membuat tulisan dengan lagu ini dan mengatakan, sesungguhnya setelah hidupku ditebus, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, semuanya kurelakan asal Tuhan senang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sesungguhnya kita menjalani hidup kita dan kita mengatur hidup kita untuk menjadi seorang yang bijaksana. Mari kita bersama belajar melanjutkan bacaan dari perikop kita dari Amsal pasal 6. Hari ini kita akan belajar ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Belajar menjadi bijaksana dengan mengatur hidup kita. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ini adalah ajakan atau perintah, hai pemalas, ajakan, sapaan, dan pergilah kepada semut, perhatikanlah perintah dan jadilah bijak. Ayatnya yang ke-7, biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, atau tidak ada penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat yang ke-9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini adalah hikmat, nasihat yang disampaikan oleh Raja Salomo kepada setiap orang agar hidupnya itu ada di dalam berkat Allah, dia tidak mengalami kekalahan, ya. Kalau di ayat 1 sampai ayat yang ke-5 itu berbicara tentang perangkap melalui perkataan. Perangkap melalui perkataan yang menjadi penanggung hutang dan menjadi membuat perjanjian-perjanjian dengan terlalu cepat, ya.
Bagaimana orang akan bisa terjebak di situ. Nah, kalau yang bagian perikop hari ini kita akan belajar bagaimana mengatur kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Bagian ini sepertinya seruannya kepada pemalas ya. Kepada pemalas itu adalah orang yang do nothing, tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Tapi sesungguhnya bukan hanya seorang yang do nothing, tapi bagaimana kita diingatkan, dinasihatkan supaya kita ini bukan menjadi orang yang akan diserang oleh kemiskinan atau mengalami kekurangan. Jadi kalau kita belajar dari Raja Salomo ini, bahwa sebenarnya kemiskinan dan kekurangan itu seperti musuh bagi kita. Jadi seperti musuh bagi kita. Artinya sebenarnya kemiskinan itu bisa dilawan. Karena di ayat yang ke-11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, seperti orang yang bersenjata yang akhirnya membuat kamu sampai pada kemiskinan atau kekurangan. Maka nasihat dari Raja Salomo adalah bijaklah mengatur hidup ini. Ada 3 hal yang harus diatur supaya kita menjadi bijaksana dan kita tidak kalah dengan serbuan kemiskinan. Tidak kalah dengan serbuan dari disebut di sini orang yang bersenjata, yaitu kekurangan. Karena itu adalah lawan yang menyerang, yang menyerbu dan bisa mengalahkan kita. Dan kita sudah diberi bekal di sini. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama di sini, bagaimana kita harus mengatur hidup kita dengan bijaksana di dalam ayatnya yang ke-7. Bijaksana di dalam mengatur. Ayat yang ke-7 begini. Sekalipun, biarpun tidak ada pemimpinnya, biarpun tidak ada pengaturnya, biarpun tidak ada penguasanya, ia mampu menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini berbicara yang pertama adalah tentang mengatur diri sendiri. Bapak ibu saudara mudah mengatur anak-anak? Tidak mudah. Pinginnya sebagai orang tua anak-anak kita tunduk dan taat pada kita. Orang tua sering emosi, orang tua sering marah jika anak-anaknya tidak taat atau tidak tunduk. Kalau bapak ibu seorang pimpinan, seorang atasan ya, memiliki beberapa karyawan atau orang-orang yang berada di bawah kuasa ya, di dalam pekerjaan itu ada di bawah bapak ibu, dan mereka adalah orang-orang yang tidak taat, yang tidak mau dipimpin, tidak mau diatur, itu yang ada emosi gitu ya. Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Raja Salomo mau mengingatkan bagaimana semut itu mampu mengatur dirinya, mampu memimpin dirinya, mampu menguasai dirinya. Sekalipun tidak ada pemimpin, kenapa semut bisa menyediakan makanannya di musim panas? Kenapa dia bisa mengumpulkan makanannya di waktu panen? Padahal tidak ada pemimpin, padahal tidak ada pengatur, padahal tidak ada penguasa. Itu karena mereka menguasai dirinya sendiri, menggerakkan dirinya, memimpin dirinya untuk terus tetap bekerja. Tidak ada pemimpin atasannya, tetapi dia menjadi atasan bagi diri kita sendiri. Seorang yang ingin menang terhadap kemiskinan, seorang yang ingin menang terhadap kekurangan, dan serbuan dari kekurangan dan kemiskinan itu adalah orang yang berani bisa mengatur dirinya sendiri, bisa memimpin dirinya sendiri, bisa menguasai dirinya sendiri. Jadi kekalahan setiap kita sesungguhnya bukan saat kita tidak mampu mengatur orang lain, tidak mampu mengatur anak kita, tapi saat kita tidak bisa mengatur diri sendiri, tidak bisa memimpin diri sendiri, tidak bisa menguasai diri sendiri. Disitulah sesungguhnya kita kalah. Orang yang akan mengalami kemenangan dalam hidupnya adalah orang yang mampu mengatur, memimpin, menguasai kehidupannya sendiri. Dia tahu kapan dia harus bekerja. Dia pimpin dirinya. Dia kuasai dirinya.
Keinginan dirinya maunya tidur. Keinginan dirinya maunya duduk-duduk santai-santai. Keinginan dirinya maunya sambil main game. Keinginan dirinya ya menikmati. Hidup ini hanya sekali, yuk kita gunakan sebaik-baiknya, sepuas-puasnya, sakarepku gitu ya. Tapi saat sakarepku berarti sesungguhnya kita tidak mampu menguasai karep kita itu, tidak mampu menguasai keinginan dan kehendak kita. Seorang bijaksana, seorang yang akan bisa mengalahkan kekurangan, kemiskinan adalah orang yang mampu menguasai kehendaknya, keinginan dagingnya. Orang yang mampu mengikat, mampu mengerem, mampu menguasai kapan dia harus berjalan, kapan dia harus berhenti, kapan dia harus belanja, kapan dia harus stop, kapan dia harus menyimpan, kapan dia harus berbagi. Dia tahu waktu yang tepat. Dia mengatur dirinya sendiri. Dia menguasai dirinya. Dia memimpin dirinya. Maka dikatakan perhatikanlah lakunya semut. Sekalipun tidak ada yang mengatur dia, hei ayo waktunya kerja nih, kamu kerja. Enggak ada. Tapi dia menggerakkan dirinya untuk bekerja. Kapan dia bisa menggerakkan dirinya untuk berbuat, melihat setiap kesempatan ada gula saat jatuh, ada remah-remah jatuh, itu semut cepat sekali bekerja. Tanpa komando, tanpa pimpinan yang menguasai, dia yang menguasai dirinya sendiri. Dia cepat menangkap kesempatan dan dia menggunakan kesempatan itu. Dia tahu dia mengatur kesempatan itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk mengatur diri kita sendiri. Kita berani memimpin diri kita, mengatur diri kita dan menguasai. Yang kedua, seorang yang bisa menang terhadap kemiskinan dan kekurangan di sini, yang harus dilakukan adalah bagaimana dia bisa mengatur. Kalau tadi dirinya yang diatur, sekarang di sini adalah bagaimana dia mengatur keuangannya, mengatur kebutuhannya, mengatur logistik ya. Dia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Perhatikan di sini, menyediakan rotinya di musim panas. Di musim panas semut tidak pernah kekurangan makanan itu. Dia kerjakannya kapan? Ya, kalau kita belajar semut itu sekalipun musim hujan, ya, dia punya simpanan-simpanan makanan. Dia memanage, dia bisa mengatur dengan bijaksana. Makanan-makanan itu semut itu tidak bikin, oh stokku sudah banyak, jadi aku berhenti saja mengumpulkan makanannya. Oke, nanti ya mumpung masih ada sekarang waktunya bisa santai-santai, nikmati makanan. Jadi terus kalau ada kesempatan-kesempatan, ada makanan-makanan jatuh yang dia bisa ambil, dia diam-diam saja, tidak. Dia disebutkan menyediakan rotinya di musim panas. Ini menunjukkan bahwa musim-musim di mana dia waktunya makan itu stok makanannya nggak pernah berkurang, nggak pernah habis gitu. Jadi musim hujan, musim panas dia dikatakan dia bisa menyediakan kebutuhan makanannya di musim panas. Sebenarnya waktu musim hujan itu enak-enaknya makan ya. Dan bisa saja orang kalau musim panas ya habis. Ini kesempatan untuk bekerja lagi, cari lagi. Menunjukkan bagaimana semut tidak pernah kehabisan stoknya. Karena waktu dia punya stok banyak, dia tidak berhenti untuk mengumpulkan makanan. Ada orang-orang yang punya yang mungkin gaya hidup atau konsep bahwa oh kita masih punya banyak stok kok, jadi santai-santai aja dulu, kita masih punya banyak, jadi tenang-tenang aja, nanti kalau sudah mulai persediaannya menipis kita kerja lagi gitu ya. Ini sudah banyak, jadi sudah cukup ya, jadi tidak ada lagi untuk kemauan untuk mengumpulkan berkat-berkat lagi. Semut ini belajar bagaimana dia mengatur makanannya, bagaimana dia mengatur kebutuhan logistiknya. Sekalipun stoknya banyak, dia tidak pernah berhenti di situ. Dia terus bekerja, dan terus mengumpulkannya. Bahkan dikatakan dia mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Waktu panen itu kan sudah punya banyak ya, tapi dia masih terus mengumpulkan. Panen tuh dia udah punya banyak, dia udah dapat banyak, dia mengumpulkan terus. Jadi artinya bahwa
manusia ini mengatur, jangan sampai kita terjebak dengan pompong ono. Mumpung ada banyak, dihabisin banyak aja dulu, kerjanya nanti lagi. Jadi kalau pas nggak ada, ya kerja terus gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita bijaksana mengatur logistik atau kebutuhan makan minum kita. Maka kita akan bisa menang dan mengatasi yang namanya kekurangan dan kemiskinan itu. Yang terakhir adalah bagaimana mengatur waktu istirahat. Mengatur waktu istirahat. Dikatakan, "Hei pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dan tidur? Sebentar lagi makan, sebentar lagi bangun, sebentar lagi ngantuk, sebentar lagi melipat tangan, maka datanglah kemiskinan, datanglah kekurangan." Nah Bapak Ibu Saudara, waspada di sini. Kita mengatur waktu istirahat bukan berarti nggak boleh istirahat. Tapi seorang yang bisa mengatur waktu istirahatnya, dia akan mampu mengalahkan yang namanya kekurangan dan kemiskinan. Kapan menyerang, tahu waktu-waktu tubuhnya harus tidur, tahu waktu tubuhnya harus berbaring. Jangan juga kita tidak punya waktu untuk berbaring. Ini terlalu ekstrim, sampai enggak istirahat, sampai tubuhnya pun diajak lembur-lembur, sampai sakit. Nah kalau sakit, udah mau ngapain lagi? Ya harus berobat, uangnya yang sudah dikumpulkan habis, sama lagi. Tapi di sini maksudnya, jangan sampai kita menggunakan waktu yang ada dengan tidak memahami kapan waktu harus beristirahat, kapan waktu harus bekerja. Jangan sampai kita juga terjebak dengan baring terus, tidur terus gitu ya. Ya sebentar lagi melipat tangan, sebentar lagi ngantuk. Ingat kayak pintu pada engselnya itu loh. Buka, nutup, nggak pernah beranjak. Itu istilah lain, sebutan lain daripada pemalas yang suka tidur. Do nothing, nggak buat apa-apa. Ya kalau masih ada yang melayani bisa nganterin makanan. Kalau nggak ada lagi, mau gimana? Maka engkau akan diserbu kemiskinan. Maka engkau akan diserang dengan kekurangan seperti seorang bersenjata menyerang engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mari kita belajar bijaksana menjadi pengatur dalam hidup kita, mengatur juga kebutuhan logistik kita. Jangan mumpung ada terus engkau diam-diam saja, tapi tetaplah dan teruslah bekerja. Yang berikutnya adalah taulah waktu beristirahat. Kalau ada waktu istirahat, ada waktu untuk bekerja. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Jangan terus semuanya digunakan dengan santai. Dan ya tadi berkaitan karena stoknya masih banyak ya. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang hidup bijaksana, mengatur hidup kita supaya kita tidak dikalahkan oleh kemiskinan dan kekurangan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengatur hidup kami yang Tuhan sudah tebus, mengatur hidup kami yang Tuhan sudah bayar dengan harga yang mahal, sehingga hidup kami bukan kami gunakan untuk kesukaan kami dan suka-suka kami, sehingga kami dikalahkan oleh kemiskinan dan kekurangan. Tuhan berkati setiap Bapak Ibu Saudara, sepanjang hal yang mereka kerjakan, Tuhan tolong untuk hidup bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan berkat untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.